kelas 2 udah kerja di percetakan sampai itu aku semester 2 sampai semester 2, aku semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 percetakan itu. di percetakan tapi ganti-ganti. Yang percetakan pertama kali aku kerja itu aku ganti resign karena percetakannya kolaps. Oh iya. Iya. Nggak perlu disebut ya percetakannya yang mana. Terus aku ganti ya dikasih jalan sama Allah untuk mudah gitu. Habis resign mudah. Dan mungkin untuk teman-teman juga di Pamekasan ini yang suka layout, suka desain, suka digital lah, itu peluang kerjanya memang cukup luas kalau di sini. Melihat kalau saat ini juga. Saat ini pun seperti itu. Itu sampai semester 5. Itu masih di Pamekasan. Enggak, aku semester 5 sempat cuti kan di kampus. Cuti semester 5 di semester kampus, kerja di Yogyakarta. Di Champion nama perusahaannya. Itu kerja apa? Sama, desainer, cuman lebih tertantang gitu. Apa tantangannya? Tantangannya tidak pernah kerja di Madura sebagai desain juga di desain, terus kerja di luar kota seperti di Jogja. Di desain pasti persaingannya berbeda, atmosfernya berbeda. Aku di sana kalau ngomongin soal desain ya di komputer itu kan yang sering dipakai itu CorelDRAW, terus Adobe Illustration, Adobe Photoshop gitu ya. Iya. Sedangkan aku waktu di Madura kan pakai CorelDRAW gitu. Ya sudah kebutuhan. Nyampe di sana yang pertama kali aku mau kerja itu ditanyain kan sama pimpinan layout sana. Pakai apa Mas kerjanya? Pakai CorelDRAW katanya. Lalu dia bilang gini, CorelDRAW nggak dipakai di sini. CorelDRAW nggak dipakai. Pakainya apa katanya? Adobe Illustration. Waduh, dalam pikiran aku, dalam hati aku nggak tahu ini. Nah, terus jadinya gimana? Jadinya ya itu yang membuat aku semakin termotivasi, ya berarti aku harus belajar di situ. Jadinya dari pekerjaan di Jogja itu nambah aplikasi baru. Gak cuma aplikasi baru dan ya kalau saya boleh bandingkan dari di sini sama di Jogja, paradigma seninya, paradigma memandang estetika dalam digital itu beda. Misalnya di sana itu sudah rata-rata customer itu sudah paham nama-nama genre seni. Oh, berarti tidak sembarang berarti? Tidak sembarang. Kadang akunya yang nggak ngerti. Jadi berarti dari pulang dari Jogja itu kembali ke sini pasti pengalamannya udah tambah, jam terbangnya juga bertambah. Ya, semoga. Tapi dengan kuliah sambil kerja itu kan mengganggu kuliahnya. Gimana kuliahnya? Mengganggu banget. Tapi kenapa putuskan untuk kerja? Nah, kalau dibilang mengganggu, keduanya sama-sama terganggu ya. Aku nggak fokus kuliah, di kerjaan pun aku sering. Kuliah itu mengganggumu? Enggak. Maksudnya gimana? Kuliah itu kan penting ya. Kuliah itu penting. Kerja itu penting juga. Sama-sama penting. So the choice after SMA itu lebih baik kerja atau kuliah sebenarnya? Kalau aku susah sih membedain mana di antara keduanya yang perlu diprioritaskan gitu. Karena mungkin kalau kita kuliah dan kita itu sebenarnya setiap teman-teman yang kuliah itu pasti ujung-ujungnya mau kerja. Ya, rata-rata kan gitu. Bukan mau kuliah hanya untuk dapat ilmu, tapi endingnya mungkin sebagian yang mungkin sebagian ada yang tidak gitu. Ada yang kuliah untuk dapat ilmu. Aku kuliah untuk dapat ilmu juga gitu. Yeah. Cuman tapi akhirnya endingnya itu kan
mungkin secara sosial di rumah kan orang tua pada nanyain, kamu nggak kerja misalnya, kamu nggak daftar jadi guru apa, jadi PNS lah misalnya. Gitu kan biasa kan orang tua kayak gitu. Nah sehingga mau tidak mau kayaknya orang itu tetap harus apa ya, kerja itu kan nggak harus jadi karyawan, dia bisa buka usaha sendiri. Yang penting ada kesibukan lain selain belajar. Oh ya, selain belajar. Tapi kalau aku bilang kuliah itu nggak penting, ya keliru aku. Jadi sebenarnya habis kuliah itu sejatinya fokus kerja atau fokus kuliah? Kuliah itu kalau menurut aku apa ya, belajar teori dulu lah. Berarti lebih sebaiknya itu fokus kuliah dulu. Fokus kuliah dulu. Ya. Berarti aku keliru ini aku. Ini nanya tetap soal antara kerja sama kuliah. Iya. Karena udah melewati. Belum. Kuliah sedang melewati. Sedang melewati. Oh. Iya. Sedang melewati. Kamu kan memutuskan untuk kerja sambil kerja. Kuliah sambil kerja, dan dampak yang paling saya lihat itu, dampak yang paling signifikan yang terjadi terhadap kuliahnya itu yang saya lihat itu saat kamu harus cuti. Oh ya dulu. Iya kan? Dulu. Ya kalau saya lihat sih kayaknya seperti itu. Saat kamu cuti berarti itu apa sih yang ada di benaknya kamu yang sampai bisa memutuskan saya harus stop dulu, rehat sejenak dulu. Rehat sejenak ya. Pendidikannya, terus memutuskan untuk kerja dan habis itu kembali lagi kuliah sambil kerja. Apa sih sebenarnya yang terjadi saat itu? Yang dialami seorang mahasiswa juga, karena yakin juga ada beberapa orang di luar sana, mahasiswa di sana juga pasti siapa tahu gitu ya ada di posisi seperti itu, dan sejatinya harus memunculkan pilihan apa, dihadapkan terhadap dua opsi, saya harus pilih A atau B. Nah itu mungkin bisa sharingkan seperti apa sih sebenarnya? Iya, kalau dulu waktu pas cuti itu aku lagi ya pengen rehat gitu. Udah rehat gara-gara kejenuhan di rutinitas baik yang. Berarti di kampus juga menjenuhkan? Gak cuma di kampus sebenarnya waktu itu. Di sini gitu ya. Dulu aku ini terakhir kali aku kerja sebelum di Jogja itu di sekitar Lawangan Daya di sana. Di Pamekasan juga itu aku ya problem biasa antara di dalam perusahaan itu karyawan lah. Ya, belum terlalu dianu ini. Tapi itu membuat aku apa ya, semacam pengen nuansa baru gitu, pengen nuansa baru kan nggak harus pindah sampai luar kota. Ya awalnya nggak pas spesifik nentuin Jogja. Kalau nggak di luar kota kan mesti bisa sambil kuliah. Iya, berarti ada keputusan besar yang diambil, saya harus menghentikan kuliah untuk sementara gitu. Atau memang waktu itu emang nggak berpikir untuk sementara, hanya bilang aja ingin rehat sejenak, tapi bisa saja nggak dilanjutin gitu. Enggak, Bisa itu saja. memang sudah Ada planning, ada planning ya, kalau untuk sementara. Ada keputusan gitu. Ada keputusan yang sangat besar. Ya itu tadi yang nyampe di titik jenuh gitu, udah malas ini terus. Kuliah juga males, sebenarnya sekalipun sekarang males kuliah gitu. Dan waktu itu nggak tahu kenapa tiba-tiba aku yang lebih yang lebih besar motivasinya, kira-kira aku bisa nggak kalau berada di iklim kerja yang lebih profesional lah, yang lebih menantang lah. Jadi waktu itu ini jujur aku sebelum di Jogja tuh udah ngirim CV dari email ke Surabaya, di Surabaya, terus ya di Jogja sebenarnya nggak cuma itu yang aku kirimin, ada beberapa, cuman masalahnya saya belum menemukan keputusan besar itu hanya jenuh saja. Iya. Hanya gara-gara jenuh. Iya. Gara-gara jenuh bisa memutuskan. Kalau boleh diulang nih, itu seharusnya waktu itu rehat atau enggak sih sebenarnya? Kalau sekarang gitu melihat momen semester 5 itu, seharusnya rehat atau enggak sih? Kalau aku berpikiran tentang
persoalan kuliah aku sebaiknya enggak. Sebaiknya enggak. Maksudnya aku kadang ketika apa ya, ketika melihat teman-teman di bawah tingkat adik aku tuh yang sudah ngerjain proposal, ngerjain skripsi, ngerjain tanda-tanda dia mau lulus. Iya. Ya gimana ya, aku kadang nyesel sendiri gitu. Nah, kenapa kok dulu sampai kebablasan kayak gini. Tapi di sisi lain, aku tidak pernah melupakan ilmu dan pengalaman yang ada di Jogja. Jadi Ada plus minusnya lah. pasti. Cuman kalau bisa dipikir ulang waktu itu nggak sampai cuti gitu. Mungkin dulu masih labil kayaknya ya. Sambil kerja. Di pikiran aku diusir ya.